Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yurizi. Nah bunda, hari ini saya mau buat roti mantau kuliner khas Balikpapan. Rotinya yang kriuk di luar dan lembut banget di dalam, bisa kita sajikan dengan sapi lada hitam atau topping yang lainnya nih. Bisa dengan Nutella, susu kental manis, selai atau yang lainnya ya. Yuk bunda, ikutin saya terus ya. Nah, pertama kita siapkan air. Di sini saya pakai air sedikit hangat. Masukkan vermipan. Tambahkan gula pasir. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, setelah itu akan kita istirahatkan vermipannya sampai dia berbuih ya, atau sampai dia aktif. Kurang lebih 7 menit. Nah, sekarang di sini saya siapkan tepung terigu protein sedang. Tambahkan sejumput garam. Kita masukkan vermipan yang telah aktif tadi ya. Lalu di sini kita mixer. Pertama saya menggunakan kecepatan rendah saja, hanya untuk menyatukan saja ya. Seperti ini. Nah, kalau terigunya sudah tercampur seperti ini, kita matikan sebentar. Lalu kita masukkan margarin. Nah, kembali kita mixer. Di sini kita mixer sampai adonannya benar-benar kalis ya, atau mendekati kalis. Kurang lebih di sini saya pakai mixer ini 10 menitan dengan kecepatan berlahan-lahan dari sedang langsung ke tinggi seperti ini. Nah, di sini terus kita putar sampai adonan benar-benar kalis. Nah, adonan sudah tampaknya seperti kalis seperti ini. Sekarang kita matikan. Nah, ini sudah kalis sebenarnya. Namun saya akan menambahkan lagi sedikit tepung terigu. Jadi saya tidak langsung ya, saya 2 kali kerja seperti ini. Dan kembali kita putar mixernya untuk menyatukan tepung terigu yang kedua. Dan ini pun kita kerjakan sampai benar-benar kalis ya adonannya. Nah, sekarang kita cek. Kalau adonan sudah kalis elastis, kita tarik seperti ini. Dan dia tidak robek. Dia seperti balon, lentur dan kalis elastis. Berarti ini adonan sudah siap kita istirahatkan. Nah, sekarang adonan kita rapihkan seperti ini, kita bulatkan. Lalu akan kita taruh di wadah yang sudah saya oleskan dengan sedikit minyak sayur. Kita tutup menggunakan plastik atau bisa menggunakan serbet. Kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah saya istirahatkan selama 1 jam. Dan dia sudah mekar 2 kali lipat. Lalu kita buang gasnya dulu seperti ini. Dan di sini saya akan membagi adonan menjadi 6 bagian atau sesuai dengan selera ya. Nah, kita potong-potong, kita bagi menjadi 6 karena kayaknya cuma 6 deh yang cukup sesuai dengan besarnya. Nah, lalu kita ambil adonan seperti ini dan ini kita bulatkan ya. Kita rapihkan seperti ini. Kita bulatkan menjadi seperti bakpao. Nah, lalu kita taruh di atas kertas roti. Nah, seperti ini dan ini kita kerjakan sampai habis ya adonannya. Kita ambil, kita bulatkan dan kita rapihkan seperti ini. Nah, seperti
seperti bakpao ya, atau bola-bola seperti itu. Lalu kita taruh di kertas. Dan ini kita kerjakan semuanya. Setelah itu, kalau adonan sudah selesai semua, kita istirahatkan dulu ya, kurang lebih 30 menit lagi. Sementara itu, kita siapkan kukusan. Nah, ini sudah selesai. Nah, lalu kita siapkan saja kukusan. Setelah 30 menit, kita masukkan rotinya ke dalam kukusan ini, dan ini kita masak kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya. Kita tutup supaya dia tidak berceceran airnya. Nah, lihat, ini sudah mekar. Sudah saya masak kurang lebih 20 menit. Hasilnya mekar seperti bakpao ya. Tapi ini bukan bakpao karena ini akan nanti saya goreng lagi. Dan kita makan dengan menggunakan lada hitam, sapi lada hitam maksud saya, atau bisa menggunakan topping yang lain. Nah, lihat ini teksturnya itu benar-benar empuk. Lihat, saya tekan dan dia kembali lagi. Nah, kalau minyaknya sudah panas, langsung aja ya kita goreng mantaunya. Nah, ini kita goreng sampai berwarna coklat ya. Seperti ini, lihat deh. Warnanya udah cantik banget. Kelihatan banget ya kalau dia itu crispy di luarnya. Nah, ini tuh sudah matang ya. Tuh lihat, crispy banget. Lalu kita angkat aja ya. No, warnanya cantik sekali. Nah, sekarang ini kita potong-potong. Lalu kita sajikan seperti ini. Dan kita sajikan dengan sapi lada hitam. Ini tuh yang penting sausnya ya. Atau bisa kita isi dengan topping yang lain. Bisa menggunakan dengan susu kental manis, Nutella, selai, atau apa aja. Yang pastinya mantaunya tetap enak karena kriuk di luar dan lembut banget di dalam. Pokoknya ini tuh bener-bener kriuk banget di luar sampai bunyi gitu loh. Tapi di dalamnya tetap lembut. Bener-bener lembut loh di dalamnya. Tuh lihat deh, teksturnya kelihatan dong. Nah, ini kita makan dengan cara kita potong-potong supaya kita mudah untuk makannya. Seperti ini nih. Lihat deh. Udah saya potong-potong jadi mudah untuk makannya. Nah, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya.